Kalau di Bali dari utara ke selatan itu udah disebut merantau karena 4 jam perjalanan. Iya. Karena kan utara tuh jauh ya, kayak paling ujung gitu, Iya. paling atas. Di Bali tuh ada namanya Desa Kalpatra. Setiap itu istilahnya Desa Kalpatra. Desa Di Kalpatra. setiap desa, di setiap daerah memiliki cara sendiri-sendiri untuk melakukan sesuatu. Oh. Jadi di utara sama selatan tuh beda. Beda. Gitu. Tapi tujuannya sama, kegiatannya Sama. sama gitu. Cuman Tapi pada caranya dasarnya beda-beda. itu karena keterbatasan yang nggak ada. Jadi kayak dikompromiin. Kayak di Bali Utara, kalau pernah ke Buleleng, di situ tuh canangnya itu yang banyak bunganya itu, mereka nggak pakai janur, tapi pakai daun pisang. Tapi kalau di selatan itu pakai janur. Iya, pakai janur. Nah, ini konon katanya memang di utara, emang bener sih di utara itu susah cari janur. Jadi pakailah daun pisang. Alternatif itu. Jadi kalau nanyain melukat kayak gimana, harus lebih spesifik lagi. Melukat di sebelah mana melukatnya. Lalu kayak seberbeda apa sih kayak antara daerah di Bali dengan sistem kerajaannya gitu? Maksudnya gimana? Di Bali hari ini dengan di Bali zaman dulu? Iya. Karena sekarang udah nggak ada kerajaan di Bali. Cuman mereka yang Kan punya masih ini banget raja kan? masih memakai gelar-gelar itu. Cuman sistemnya tapi kehidupannya masih enggak. Udah kayak sekarang ya. Mengikuti zaman. Udah aman aja. Udah nggak ngomongin kasta juga. Kasta itu cuman berlaku ketika ibadah keagamaan. Assalamualaikum, Ahlan Masahlan. Balik lagi bersama Kanisa Alatas di SKS Santai Kaya Saudara. Hari ini aku selalu, bukan hari ini, setiap episode pasti selalu ditemenin sama partner aku, Toti Alatas. Ali Gibran. Oh, Ali Gibran. Toti Ali Gibran. Oh, kemarin Alatas. Jangan dah, pakai nama sendiri aja. Berat ya? Berat, iya. Bawa marga. Iya, bawa marga orang padahal bukan. Ya kan, takut. Kenca aku buat temen, Kenca. Dari Bali jauh bener. Jauh banget. Iya. Kok Toti mainnya jauh-jauh banget sih? Pengen lihat bule telanjang. Enggak. Pengen lihat bule naik ojol. Lah banyak, di sini juga ada. Di Jakarta Jarang. bule naik ojol ada. Jarang, di Ciputat nggak pernah. Iya, bule malas juga. Ngomongnya Iya, susah. Kalau bau. di Ciputat tuh bahasanya kayak Macet. iya kagak orangnya tuh kan dia kudu kumaha gitunya. Kudu cenah. Meren. Dia dari Bali kan, Cah? Asli. Iya. Asli banget. Asli. Namanya aja Bali banget. Siapa? 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 Panji. Salah udah. Oh, yang suka berpetualang itu. Enggak. Yang mana sih? Panji gede. Panji gede. Gede Darmika Panji Putra. Gede Darmika Panji Putra. Bagus sekali. Iya. Iya, tapi kalau di Bali tuh memang ada nama apa ya? Kayak nama depan tuh kayak nama keluarga gitu, nama kasta ya, kasta. Enggak sih, pengelompokan aja itu. Oh, pengelompokan. Jadi kalau anak pertama tuh gede, bisa Wayan. Wayan tuh anak berapa? Anak pertama. Anak pertama gede Wayan. Terus bisa anak kedua Kade, biasa gitu. Oh. Ada anak 3 Komang, anak keempat Ketut, itu biasa gitu. Yang anak keempat nih udah mulai punah nih. Karena kan orang Bali ngikutin program pemerintah. Iya. Jadi 2 anak doang. Jadi Ketut tuh udah langka tuh kalau punya temen namanya. Ketut berapa tadi? Anak keempat. Keempat, maksimal 3. Enggak 4 dong. Maksimal 4. Maksimal 4. Ketut. Kalau anak kelima balik lagi ke anak pertama. Udah gitu. Kalau anaknya 9? Ya gitu aja bulak-balik terus. Oh. Tapi harus, Bang. Apa? Harus. Kalau 1 namanya harus gede. Kalau 2 harus tadi apa? Kade. Tadi kalau 3 Komang. Iya. Harus tapi. Enggak. Sebenarnya itu adat aja ya. Kalau Oh. kata harus atau enggak ya kayaknya enggak deh. Enggak harus ya. Enggak harus. Cuman kalau orang-orang yang bergelar biasanya mereka melanjutkan rahaja gitu. Kayak Ide Bagus, Cokorde, Anak Agung. Ah iya, itu kayak itu apa ya? Itu Bergelar tuh kastanya kasta, ya. ya. Iya, ada lagi tuh kastanya namanya Ibagus apa Ide gitu. Bagus biasa Brahmana. Brahmana, iya nama-nama dewa gitu Oh iya, ya. nama-nama dewa. Iya, namanya tuh kayak Pemuka agama zaman dulunya. iya. Kalau yang Made itu Made. Iya, Itu Made apa? itu anak kedua. Oh, Made anak kedua. Oh, Made Made. itu anak kedua ya. Aduh, udah salah.
Iya kayaknya anak Apa-apa kedua. minta maaf aja kalau salah, Ah. gampang. Minta maaf Ada aja. anak kedua. Ada anak kedua. Berarti Berarti kamu Komang anak Ade. pertama. Iya, anak pertama. Iya, aku sama anak pertama. Iya, sama. Berarti anak keberapa? aku Komang. Komang anak ketiga. Anak ketiga. Yoi. Oh. Komang. Komang Toti. Komang Toti. Enggak cocok ya tapi kalau Komang Ali Gibran. Nggak masuk ya, Toti, Kak. Komang, Ali Gibran. Maksain. Susah. Maksain. Nah, nggak Harus di usah. depan. Komang. Nggak bisa di Oh, nggak bisa di tengah. Nggak Oh. boleh. Depan. Komang. Komang Toti. Komang Toti. Komang Ada Toti. sih, ada sih tetanggaku Komang Toti. Oh, ada. Ada. Tapi nggak masuk ya padahal. Kayak nggak enak aja itu. Komang Toti. Kayak dua nama gitu. Iya, berbeda ini ya. Iya. Tapi aku panggilnya berarti siapa? Panji aja. Panji aja. Beli, kayak kalau Iya, Bali itu boleh, beli. boleh. Oh, beli itu apa? Beli itu kakak sebenarnya. Kakak. Kayak kalau di Sunda apa ya? Akang teteh. gitu. Akang Oh. teteh, emas mbak. Selain beli apa? Kalau yang lebih muda? Nggak ada beli Lah. semua. Beli. Beli semua. Beli sama Mbok. Mbok. Mbok, yang cewek Mbok. Kalau G gitu? G itu boleh juga G sih. itu boleh. Oke. Kalau ini kemarin yang kalau Batak alay ya, kayak lay. Lai. Lai. Kayak gitu. Iya, kita makin kaya ilmu, pengetahuan ya dengan konten ini ya, gitu kan. Berarti Beli Panji asalnya dari Bali, terus tiba-tiba kita ketemu di sini, berarti sudah berapa lama di Jakarta? Di Jakartanya mah dari apa ya? 2019, 18 kali ya. Awalnya tuh merantau tuh gara-gara kuliah. Kuliah di Bandung. Oh, Kuliah di Bandung. banyak tete-tete cantik menigelis-gelisnya. Benar. Di Bandung, kuliah di Bandung. Habis itu karena industri aku yang kerja sekarang itu belum populer lah di Bali. Mhm. Jadi aku harus ke Jakarta lah untuk meniti karirnya gitu. Berarti berapa tahun di Bandung? Keluar dari Bali 2015. Ya udah dari 2015 itulah. Jadi kayak ke Jakartanya back to back soalnya waktu itu juga udah Jakarta masih kuliah sambil kerja gitu. Oke, Jakarta Bandung gitu aja ya. Ya 2015 sampai sekarang berarti berapa tuh? Berapa? 10 tahun? Ada Iya, 10 tahun. 10 tahunan udah merantau. Tapi masih sering bolak-balik ya waktu kuliah? Waktu kuliah ya Waktu kerja? Full enggak sini? full. Oh. Kayak 2018 deh aku. Apa 2019 gitu for good pindahnya udah. Dari Bandung ke Jakarta. Dari Bandung ke Jakarta. Mm-mm. Ada ini nggak sih culture shock gitu kan dari Bali dengan kalau Bali kan identik dengan apa ya, dengan ritual-ritual keagamaannya gitu, dan sana kan banyak banget kan dalam 1 bulan tuh banyak banget, panjang banget agenda-agenda ritual keagamaannya. Tiba-tiba balik ke Bandung yang apa culture shocknya di Bandung, dengan apalagi kan Bandung bahasanya juga kan lebih nggak yang lembut, ada yang kasar juga ada ya, Sunda gitu. Culture shocknya apa dari Bali ke Bandung gitu terus ke Jakarta lagi? Ada cerita yang lucu itu sebenarnya baru ingat aku. Di Sunda itu kan cicing itu artinya diem. Iya. Diam. Kalau di Bali itu cicing artinya anjing. Yang Cicing itu beda artinya ya? anjing. Iya, jadi kan udah ada kakak kelas kan duluan di kampus. Jadi kita berangkat ke Bandung, habis itu udah nggak Bandung sih, lebih tepatnya Jatinangor, Kabupaten Bandung. Nah, di situ ya kita dijamu lah sama kakak kelas kan, diajak nongkrong lah di warkop gitu. Warkop pas waktu itu lagi nonton bola Persib. Nah, kami lagi situlah, kan kita berbahasa Bali, ngobrol lah. Seru-seruan gitulah, kenceng suaranya. Terus Cicing sih ya? ada yang ngomong cicing sih ya. Aku biasa aja. Ada temanku yang rada agak emosional gitu, emang anaknya, ngapa tuh orang gitu, kenapa dia bilang kita anjing gitu. Terus dikasih tahu lah, enggak, cicing itu suruh diam. Nah itulah, ya itu menarik lah itu Iya, pengalamannya. itu perbedaan Iya, bahasa ya, arti. Bahasa. Cicing tuh anjing di Bali ya? Kamu tuh aslinya dari mana? Aslinya Bali itu Balinya tuh mana? aslinya Buleleng, Bali Buleleng. Utara. Bali Utara. Cuman bapak sama ibu itu merantau ke Jimbaran, ke Bali Selatan. Kalau di Bali, dari utara ke selatan itu udah disebut merantau, karena 4 jam perjalanan. Iya. Karena kan utara tuh jauh ya, kayak paling ujung gitu, Iya. paling atas. Berarti ke arah apa? Kita Mani, Lovina? Iya, Amet? di Lovina. Lovina itu Di Lovina. Lovina tuh Kabupaten Buleleng.
Oke. Mm-mm. Ih, jauh banget Lovina. Jauh banget. Tapi Pasirnya indah pasir banget. hitam. Tapi indah banget, kamu bisa lihat lumba-lumba di Iya. Lovina. Kalau Ah. pagi-pagi kita subuh-subuh udah nyebrang ya. Kalau zaman Buat- dulu tuh dari pinggir doang udah bisa lihat lumba-lumba. Kalau Iya. sekarang kan harus pakai kapal tuh. Iya, sekarang zaman harus sewa dulu. kapal. Kenapa? Kenapa? Nggak tahu juga. Lumba-lumba Tanya udah lumba-lumba. nggak mau di pinggir. Mau Takut, dipikir. takut. Karena udah banyak orang juga kan, udah ada pemukiman, Nggak hotel, paham. cottage, kayak gitu-gitu juga udah Bisa banyak. jadi mungkin. Kalau dulu kan di lepas pantai gitu aja nggak sih? Hmm. Kalau sekarang tuh di pinggir pantainya udah ada hotel kan, udah ada Hmm. penginapan gitu-gitu, Oh, udah iya. banyak. Jadi kayak udah nggak nyaman aja mungkin. Lumba-lumba kali ya gue mewakili ya. Emang akrab sih nonton Emang sama aku lumba-lumba. dulunya mermaid sih kebetulan. Hemat banget. Nah, lo sebagai orang Bali tuh tadi aku bilang kan banyak ya acara adat keagamaan, ada tradisi-tradisi khasnya gitu nggak? Boleh nggak diceritain? Toti itu emang nggak ngerti banget. Iya, aku Dia Bali. bingung tahu. Aku kayak kosong, yang aku tahu Bali bule doang, Bali bule. Yang aku tahu. Emang belum pernah ke Bali? Belum. Ya ampun Tuhan, kemana aja selama ini? Ke Ciputat, Ciledug, Perigi, Oh. gitu-gitu baik. Ya sempatkan waktu lah main ke Bali lah, Iya. melihat sebuah Minimal universe seumur- society Oh, yang iya. berbeda. Iya. Iya, minimal seumur hidup sekali. Kalau kalian biasanya di sini denger azan, di Bali juga denger kayak azan gitu, Trisandil. Tapi beda. Kayak azan. Kayak azan. Tapi bahasanya bahasa Bali, ya. Bahasa apa sih? Sanskerta sih itu. Sanskerta Iya. gitu. Itu tadi apa namanya? Trisandil. Gitu-gitu. Itu apa? Trisandil itu, aduh ini ngomongin agama ya. Aku nggak bisa lagi. Kalau Trisandil itu kayak gimana ya? Runtutan dalam kita ibadah sembahyang. Aha. Jadi kalau kalian tuh ada rokaat apa Iya. gitu-gitu kan, Iya. ada runtutannya kan. Heeh. Nah kami tuh ada runtutannya, jadi sebelum panca sembah namanya, nah itu Panca. Trisandil dulu gitu. Oke. Kamu ucapkan puji syukur lah pada dasarnya. Heeh. Atas kehidupan ini, atas hari ini. Tapi itu di speaker juga maksudnya. Iya, Oh, iya. sama persis kayak kalian. Tapi bahasanya bukan, kalau kita kan Allah Akbar, Mm-mm. Di sana bukan gitu. Iya. Buah, Itu bukan bahasa Indonesia. Bukan bahasa Sanskerta. Sanskerta. Iya, tapi azan. Sanskerta. Emang nggak belajar ilmu budaya dulu waktu SD? Kagak. Kan ada itu diajarin. Itu bahkan di radio-radio di sana juga disiarkan kalau lagi waktunya azan, itu Iya. diputar sama mereka. Kalian 5 kali ibadahnya, kami 3 kali. Kamu kapan aja berarti Jam kalau 6 Bali? pagi. Kalau kita subuh berarti ya. Jam 6 pagi, jam 12 siang, Aha. jam 6 lagi. Jam 6 malam lagi. Maghrib. Berarti Jadi zuhur. matahari di sini gitu. Tuh. Berarti Gitu. asar sama isyanya enggak Iya. nggak ada nggak gitu ada. kan. Asar sama Lebih isyanya enak 3 apa 5 kan? Ini lebih dikit. 5 sih, lebih banyak lebih enak ya. Lebih enak. Ibaratnya boleh. kalau dikasih rezeki kan pasti maunya yang lebih banyak. Preference lah itu. Preference. Iya. Terus kalau apa namanya kayak ritual-ritual, ada galungan, ada kuningan, itu kan kayak jaraknya deket-deket ya. Terus kayak apalagi ya? Yang aku tahu cuma ngaben nama nyepi. Nyepi yang aku tahu Iya. kalau Bali. Oke, kalau Atau ngaben di sini. apa? Yang bakar-bakar ya. Iya, Kalau nyepi yang nggak boleh berisik, nggak boleh keluar rumah ya. nggak boleh nyalahin. Nggak boleh nyalahin apa? Iya kan lampu-lampu Nyalain lampu. gitu nggak boleh Banyak tuh. ada TV. 5. Iya. Nggak ada. boleh semuanya. TikTok, HP boleh. Enggak. Oh iya. Harusnya enggak. Karena kan ada 5 sebenarnya puasanya tuh. Amati geni, amati karya, amati lelunguan. Apa lagi 2 lagi aku lupa. Intinya itu tidak boleh menghibur diri, tidak boleh menyalakan api, tidak boleh keluar. Apalagi ya sisanya aku nggak inget lah. Pokoknya intinya nyepi itu adalah waktunya kamu berkontemplasi kembali ke dirimu untuk mengevaluasi kehidupanmu selama inilah. Gitu. Mendekatkan diri pada semesta, pada Kembali yang ke menciptakan, diri, iya. gitu-gitu. Itu dilakukannya setahun sekali. Kalau tadi ngomongin galungan tuh per 6 bulan. Galungan per 6 bulan. Per 6 bulan. Oh, Itu galungan. hari raya besar yang tadi disampaikan tuh. Kalau hari raya yang kecil-kecil Kuningan. Kuningan juga tuh 6 apa? bulan sekali. Kuningan 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Kalau galungan tuh hari merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Oke. Hari raya Kuningan itu para leluhur turun ke bumi. Kalau pernah nonton film Koko, animasi Koko, film iya, Koko, tahu. dia kan ada leluhurnya turun tuh. Mhm. Nah itu mirip tuh kayak ini budaya kita tuh hari raya Kuningan. Itu apa gitu di oke. Meksiko tuh namanya tuh di film Koko tuh. Kalau yang rutin itu adalah
ya udah itu ibadah yang tadi yang 3 kali itu. Terus yang pasti setiap bulan itu adalah saat bulan purnama dan bulan mati. Kita nyebutnya purnama sama tilem. Iya, purnama, tilem, dan banyak banget orang memanfaatkan atau mengambil momen itu untuk melakukan melukat biasanya. Melukat. Kayak tilem tuh kayak pelepasan. Mungkin kalau yang teman-teman yang suka melukat gitu, aku juga pernah tuh ada melukat di Melukat sana. apa? Melukat tuh kayak melepaskan energi, kayak menyucikan diri, kasarnya gitulah kalau di Bali. Banyak kok orang-orang kita di sana bahkan melukat tuh jadi kayak objek wisata di sana. Kayak Padahal itu stress ibadah release. gitu. Yang orang-orang Jakarta Selatan bilang Mhm. healing ke Healing, Bali. healing, Nah, mereka stress salah satunya relief. melakukan Iya. melukat. Tapi itu sebenarnya ibadah atau Bukan. Bukan. sih. tradisi aja itu? Iya, Tradisi. itu tradisi. Nah, agak sulit memisahkan agama Hindu dengan adat istiadat Bali. Itu terlalu melekat banget. Melukat nempel ya? Soalnya dia itu Hindu di Bali itu beda banget sama Hindu di India. Karena kita A plus kebudayaan A ditambah kebudayaan B sama dengan kebudayaan C mereka tuh. Jadi bukan berarti jatuhnya apa tuh? Bukan asimilasi. Kalau asimilasi kan A plus B sama dengan AB. Ini A plus B sama dengan C. Jadi apa ya? Akulturasi. Keren. Akulturasi. Jadinya keren. Nemu Gitu. kata-katanya. Keren. Akulturasi. Gitu. Keren Jadi tuh sih, langsung membangun ngerti. kebudayaan baru aja. Iya. Karena Oh. sebelum Hindu masuk di Bali sendiri itu animisme dinamismenya udah terlalu melekat. Iya. Kepercayaan akan sesuatu yang lebih besar daripada manusia tuh udah melekat di situ. Jadi pas Hindu masuk ya di akulturasi gitu sih. Tadi yang melukat itu maksudnya kegiatannya ngapain kan? Maksudnya mensucikan diri itu dengan cara apa? Air- Mandi. Iya, seperti apa ya, kalau di Jawa itu kayak Disiram disiram pakai gitu. air bunga-bunga. Oh. Tapi beda-beda sih Air. treatmentnya. Iya, treatmentnya beda-beda Jadi kok. Beda harus tempat. dipahamin di Bali itu ada namanya Desa Kalepatre. Setiap itu istilahnya Desa Kalepatre. Desa Di setiap desa, di setiap daerah memiliki cara sendiri-sendiri untuk melakukan sesuatu. Oh. Jadi di utara sama selatan tuh beda. Beda. Gitu. Tapi tujuannya sama, kegiatannya Sama. sama gitu. Cuman Tapi pada caranya dasarnya beda-beda. itu karena keterbatasan yang nggak ada. Jadi kompromiin kayak di Bali Utara, kalau pernah ke Buleleng, di situ tuh canangnya itu yang banyak bunganya itu mereka nggak pakai janur, tapi pakai daun pisang. Tapi kalau di selatan itu pakai janur. Iya, pakai janur. Nah, ini konon katanya memang di utara, emang bener sih di utara itu susah cari janur. Jadi pakailah daun pisang. Alternatif itu. Jadi kalau nanyain melukat kayak gimana, harus lebih spesifik lagi. Melukat di sebelah mana melukatnya. Iya, Kalau karena abang, beda. kalau di Karena Bali Utara abang pakai kayak gimana? biasanya dekat air terjun ya, atau sumber mata air lah kalau Oh. gitu. Itu bisa sendiri apa ada yang mandiin tadi itu? Ada yang ngebantu Hmm. kita untuk itu. Iya. Oh. Di sana kan itu kan kayak tempat sakral, tempat yang dikelola dengan baik sama mereka, nggak yang bukan kayak sekelas curug aja, maksudnya itu kan dikelola kan, walaupun memang ada curug-curug lepasan gitu. Apalagi kayak di sana tuh memang udah dikelola dengan baik toh, dengan kayak orang-orang yang memang mengerti ya Ya gitu. udah makanya ke Bali jadi Iya. tahu. Iya, ntar nih. Besok berangkat. Naik kuda. Naik kuda. Naik konta dong biar sesuai kostum. Iya. Dan aku meluruskan lagi, maksudnya kayak walaupun dengan adanya perbedaan itu, mereka tidak bicara benar salah. Kayak, oh ini cara kita yang paling benar, cara yang pakai daun itu salah, mungkin nggak gitu. Santai aja. Iya, sama aja sebenarnya, tujuannya sama, kembali ke kita, kembali ke Tuhan, maksudnya gitu loh. Kan kalau di kita mungkin kayak itu salah, itu ini udah dijudge duluan kan. Kalau mereka sudah tidak bicara benar dan salah, itu enggak. Ya, sama aja sebenarnya. Santai aja sih. Makanya orang Bali minim konflik lah di hidupnya karena santai aja. Atau udah sibuk dengan adat istiadat ya. Jadi buat konflik jadi kayaknya udah nggak usah gitu. Kalau yang tadi nyepi itu bang, kan nggak boleh nyalain api, berarti nggak boleh masak juga. Karena seharusnya itu kita berpuasa. Oh puasa nyepi juga. Dan puasanya 24 jam. Dari jam 6 ketemu jam 6 lagi. Makan doang atau minum?
Boleh. Namanya puasa enggak. Oh, enggak. Puasa semuanya. 24 jam harusnya. Bukan intermediate fasting. Nggak boleh makan terus minum. Tapi Bukan, ada beda. yang puasa boleh minum kan, Cah? Mana? Kan Ada. di muslim aja puasa kan nggak boleh makan, nggak boleh minum, Toti. Di keluarga aku. Keluarga aku boleh Astagfirullah. puasa. Nah, itu puasa-puasa diet kali, Iya kali ya? bukan puasa keagamaan gitu, beda. Ya kayak kita orang. Cuma kan bedanya kalau kita kan ada jam bukanya. Kayak maghrib itu buka. Kalau mereka ya jam 6 ketemu jam 6. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi. Iya. Oh. Gitu. Itu nggak boleh ngapa-ngapain? Iya. Sebaiknya itu bersemedi. Bersemedi. Meditasi, Iya, meditasi. refleksi diri. Meditasi. Sebaiknya tidak mengobrol juga. Pancok. Boleh, kalau Boleh. mau. Tapi nggak boleh berisik ya? Ngobrolnya nggak boleh, mau makan. Aneh banget. Iya. Tapi kan nggak berisik kan, Cah? Yang penting kan sepi. Main catur boleh sih, Tot. Iya tuh Bang, main catur. Main catur. Main catur. Kan ngomong skak. Oh iya. Masa gitu? Iya benar-benar. Masa Iya gitu? lagi. Minum dulu Kan Bang. nggak Kamu mau boleh minum ya? berani. Minum dulu. Kode Abang banget dari kode. nih kayaknya. Ya Bang, ini Bang makan makanan Arab. Oh iya, kalau di Bali kan banyak makanan-makanan khasnya nih. Kalau ini memang kebetulan aku punya kurma. Makanan, bukan makan, kayak lebih kayak cemilan ya. Cemilan khas Arab. Udah pernah makan kurma belum sebelumnya? Pernah. Aku punya tetangga yang non-Hindu. Jadi pertama kali aku nyoba korma gara-gara dia pindah ke perumahan aku sih. Jadi nyoba korma tuh sama dia tuh. Gitu. Iya. Kalau di sana yang makanan Balinya apa? Maksudnya yang nggak ada di sini dah? Babi guling. Ada sih tapi di sini. Babi Hampir guling semuanya ada. ada di sini. Kayak Kalau nasi-nasi mau Bali udah banyak di sini yang buka. Nasi Bali gimana tuh? nasi campur. Nasi maksudnya. campur. Nasi campur nasi apa? Nasi goreng. Ya namanya nasi Bukan. campur, jadi campur deh. Dicampur apa? Ada tergantung si warungnya Rumah itu makan. menyediakan apa. Kalau dia Ada base-nya sate ayam, lilit. kalau dia base-nya ayam ya ayam dominannya. Kalau dia base-nya babi ya babi. Jadi ada banyak kondimen-kondimen gitu loh di dalamnya. Makanya nasi campur. Gado-gado? Ada yang jual di sana orang Jawa, Babi. merantau. Gado-gado babi. Di sana semua Gado-gado pakai babi. babi. Gado-gado Kan gado-gado- pakai daging. Gado-gado Gado-gado kan nggak pakai daging sayur. ya. Ya, siapa tahu kan Cah di Bali Lidah karena apa terkenal tuh? babi jadi semua pakai babi. Enggak ya, babi kau. Nasi Kan goreng kita pakai- punya juga makanan khas yang tidak babi. Apa? Ayam betutu. Ayam betutu Ayam enak. betutu khas Bali. Iya. Ayam betutu enak Astaga, banget. kamu dikit banget punya teman, Mas. Iya, teman saya banyak nih. Mau satu tempat. Gitu, Bay. Kan betutu Gilimanuk ada di mana-mana. Iya, tapi dia tuh makannya pilih-pilih, sayur nggak makan, gitu-gitu. Mas Iya. Toti. Mas Toti. Aku nggak makan. Nggak hidup banget rasanya. Iya, Makan emang. aja sampai diatur gitu. Bukan Istri yang diatur. nggak ngasih. Iya, istri saya. Istri. Saya dimasakin juga istri saya suka masak yang saya nggak suka gitu. Mending si Toti dikasih obat dulu, boleh gak? Anak juga kan picky eater juga anak saya. Pikiter. Milih-milih juga Oh. makanya. Iya, sama kayak bapaknya. Bapaknya bukan picky eater. Bapaknya pick me, bapaknya pick me. Lalu kayak seberbeda apa sih kayak antara daerah di Bali dengan sistem kerajaannya gitu? Maksudnya gimana? Di Bali hari ini dengan di Bali zaman dulu. Iya, Karena sekarang udah nggak ada kerajaan di Bali. Cuman mereka yang Kan punya masih ini terah banget raja kan? masih memakai gelar-gelar itu. Cuman Tapi sistemnya kehidupannya masih enggak. udah kayak sekarang ya, Heeh. mengikuti zaman. Udah aman aja. Udah nggak ngomongin kasta juga. Kasta itu cuma berlaku ketika ibadah keagamaan. Itu Udah itu gimana? doang. Jadi kayak kalau dia terahnya Brahmana gitu, dengan gampang lah ngelihatnya, ide bagus gitu depannya pasti Brahmana, ide ayu kalau yang cewek. Dia pada dasarnya kan mengajarkan agama gitu. Ya udah pasti ide pedande, sulinggih gitu, yang pemuka agama itu pasti dari terah itu. Gitu. Kalau dari kayak aku tuh bisa untuk menjadi pemuka agama, tapi itu kecunduk namanya kalau dipilih secara khusus dipilih gitu. Dasarnya apa untuk bisa sampai terpilih? Wah, nggak tahu itu terlalu ini ya, membingungkan ya untuk dimengerti gitu, karena ada banyak caranya. Jadi kayak ya kepilih aja sama, nanti orang Bali itu sangat
yakin dan percaya sama simbol-simbol di lingkungan sekitar. Kayak mau jalan nih, kok tiba-tiba hujan angin ya? Apa nggak usah keluar gitu-gitu tuh. Pertanda-pertanda gitu tuh sangat percaya. Jadi salah satu memilihnya tuh dengan cara-cara seperti itu gitu. Hal yang sulit lah dijelaskan secara logika. Gitu. Oke, hanya orang-orang tertentu yang mengerti ya, yang bisa tahu. Iya, Kayaknya ini manusia terpilih deh. Saya kayak belum memahami itu dengan baik. Baiklah. Lalu kalau pengalaman menarik, kan dari Bali datang ke Bandung, ke Jakarta, pengalaman menarik berinteraksi dengan budaya lain, itu apa? Ya kayak tadi kan bahasa apa tuh cicing gitu kan, terus kan banyak banget tuh gap-gap bahasa yang pasti kayak aku sih nggak terlalu shock banget ya, karena di Balinya aku di porosnya orang rantau gitu. Jadi emang udah multicultural aja di perumahanku tuh, jadi ada orang Kristen, ada orang Muslim, jadi udah terbiasa lah berinteraksi dengan mereka gitu. Cuman hal-hal menarik mungkin diksi-diksi baru lah ya yang aku dapat gitu. Kayak husnuzon gitu. Aku baru tahu berpikir positif gitu, jangan seuzon gitu. Dulu aku cuma taunya seuzon doang gitu. Pas ke Bandung aku tiba-tiba ada temanku yang muslim gitu, muslim taat hijaban gitu. Husnuzon Panji gitu. Apaan husnuzon? Gitu. Taunya kan seuzon doang kan gitu. Kayak gitu sih. Sama aku suka nonton, jadi sudah terpapar banget gitu kayaknya sama kebudayaan lain gitu. Jadi nggak terlalu shock banget ya. Cuman yang paling shock adalah bagaimana society di daerah itu melakukan hidup, the way of life-nya mereka, yang aku malah kaget malah gitu. Kayak kalau di Bali nggak boleh jemuran tuh di atas kepala. Gitu. Jemuran di mana? Jemuran jangan di atas kepala kita gitu dan dilalui nama kita gitu. Sedangkan aku di Bandung dulu kosnya di Ciseke namanya. Itu di gang-gang gitu terus pada jemur di atas. Pusing pala aku ngelihatnya langsung anjing gitu. Jadi kayak celana dalam tuh di bawah kan ada rak-raknya kan kalau jemuran kan. Nah, kayak baju ini pasti di atas. Bukan celana dalam yang di atas, celana dalam di bawah, celana di sini di tengah. Itu gitu loh. Dan posisinya itu nggak melintang kesana kemari gitu. Kalau di sini mending kering bang. Nah kalau di sini kan ya objektifnya kayak gitu kan. Nah, cuman itu wah kaget itu kaget banget. Berarti kalau soalnya yang pakai ini tuh ya apa pakai jemuran tali gitu ya? Yang mana di yang Bandung? Di Bandung. Iya di Bandung pakai jemuran tali gitu. Enggak, kalau yang di Bali berarti yang pakai itu aja. Iya pakai jemuran gitu. Ya, apa sih namanya itu Kanca? Iya yang jemuran gitu. Kayak besi kan benar-benar besi gitu. Ada juga yang pakai tali, cuman ya bener aja, bener naruhnya gitu. Cuman sampai sini doang. Belum pernah sih aku melihat di Bali gitu. Mungkin orang rantau yang datang baru. Nah, kalau di sini kebetulan pas ngejemurnya itu sekalian panjat pinang. Ngerti sih aku sebenarnya kenapa, karena space ruangan di rumahnya kecil, akhirnya memanfaatkan gitu, itu kan sebenarnya. Cuman itu di aku aneh gitu. Karena juga di Bali juga dikit ada gang-gang yang kecil-kecil gitu. Kalaupun ada gang-gang kecil gitu ya rumah-rumah, bukan yang kayak apa sih namanya? Padat gitu. Banget gitu ya. Bukan padat penduduk ya. Kalau di sini kan kalau yang di komplek, yang di perumahannya bagus, cuman bagus. Pas aku laluin itu yang emang lagi di padat penduduk aja, jadi kayak wah gimana lewatnya ini. Gitu, tapi kalau di Bali jemur baju di atas kepala tadi itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cuma jarang aja ya, janggal aja ya kalau di Bali. Sejajar sih rata-rata biasanya manusia berdiri gitu sejajar gitu, nggak yang tinggi banget gitu. Gitu sih. Itu. Tapi kalau tinggi-tinggi banget, naruhnya gimana Tati? Iya sih benar. Pakai hanger. Iya, normal-normal aja sih sebenarnya. Ya pakai hanger lah, paling oke lah gitu. Itu sih yang paling kaget sih. Di Bandung pertama kali ngeliat itu, habis itu di Jakarta juga melihat itu kayak wah, goks bro. Kalau di Jakarta sih pace hidupnya ya cepet banget ya orang-orang ya. Iya harus saset-saset gitu. Kayaknya 1 kali 24 jam tuh kurang. Senin sampai Minggu tuh kurang. Jika gue ngerasa kayak kok udah Jumat lagi gitu. Padahal baru kemarin Kamis.
Iya, Bener, kayak baru bener syuting. itu Iya, mah. Bener namanya. ya enggak Habis maksudnya Jumat kayak Kamis. waktu tuh cepet banget gitu. Bisa nggak sih abis Sabtu Minggu terus hari apa dulu 3 hari baru Senin gitu? Kalau sih, kalau di sini telat 5 menit Wah bisa selesai kayak sih. telat sejam sih. Iya, traffic jalanan kita nggak bisa prediksi. Kalau Benar. kalau di sana berarti Macet juga sekarang. juga Sama sekarang. Canggu Cuman- apalagi sekarang ya. Cuman macetnya itu di titik-titik tertentu. Betul. Kalau mungkin dulu poros macetnya di Kute, sekarang pindah ke Canggu gitu. Kute. Karena Kute, ya, Kute. karena Kute Kute. udah mulai ditinggalkan. Ya Iya. walaupun Kenapa tuh? masih rame juga sih sekarang. kenapa ditinggalkan? Ah nggak tahu juga aku kenapa ditinggalkan. Bosen Iya. kali orang-orang. Ya kan banyak tempat-tempat baru. Di sana tuh banyak tempat-tempat baru dan selalu berkembang kan gitu. Kalau kita bicara kafe dulu yang hits apa dulu, sekarang udah beda lagi. Ya sih. Pokoknya ke Bali ada tuh coffee shop yang Ya orang ke Bali katanya belum pernah. kalau orang-orang kalau ke Bali Kalau orang-orang foto di mana tuh ada coffee shop foto apa? di tulisannya doang. Coffee shop tuh apa sih tuh? Banyak. Ada Yang tuh mana? pokoknya Kok coffee shop? banyak sih. Oh yang ini Klub. ya, yang roti ya? Roti kali. Iya Klub, pokoknya bar. foto di situnya banyak orang sampai pada ngantri. Di tanjakan. Ada tau dari mana? Lah di fotonya gimana? Ada tanjakannya nggak? Yang dia lihat Pokoknya dia cari bule-bule bugil doang gitu. Dia parah banget. kagak aja. Asal wajib bos. Kalau tadi stereotip untuk orang Bali apa Tot? Enggak, jarang ketemu orang Bali. Iya, enggak Iya, ya Toti tahu, baru abang sekiranya doang Toti bilang. tahu Oh, iya. aja. Langka emang. Iya, Yang jarang. Bali di dah. rantau. Ya karena Oh iya, jarang banget. karena Iya, tapi kita jarang. udah nyaman di Iya sih. Bali. Malah orang-orang yang pada kesana be ya. Orang-orang yang nggak keluar dari zona nyaman aja, yang keluar dari Hmm. Bali. Kalau mereka di Bali masih di zona nyamannya. Itu tuh apa stereotipnya? Itu sih paling tadi tuh kayak kalau ngelihat orang Bali kayaknya ibadah mulu aja. Soalnya kayaknya kan ngeliatnya di sosmed aja kan. Kalau lihat orang kayak asli Balinya gitu pasti selalu yang lagi pakai pakaian adat, kayak selalu pokoknya yang lewat kalau orang Bali asli Balinya pasti ibadah gitu. Kalau dari kita mah kan masih liburannya jalan-jalan atau apanya gitu. Kalau orang aslinya pokoknya ibadah mulu, emang orang Bali ibadah mulu Bang. Orang Bali. Jadi itu emang dari pagi itu sudah melakukan Sembahyang. iya sembahyang sih kan dari aku bilang jam Tadi 6. tuh, Habis iya. itu nanti ada ritual buat Masaeban namanya. Jadi Masa heban. Masaeban ya. Mas Saiban. Jadi nasi itu ditaruh buat diberikan kepada para budekale gitu. Pada apa? Budekale. Butuh kala kayak persembahan gitu. Bude kale. Budekale ya makhluk halus yang lebih negatif lah gitu. Jadi ditaruh tuh di bawah biasanya tempatnya kalau kayak di atas sesajen ya di sini. enggak Enggak, sesajen enggak. juga. Oh, beda. Kayak Apa tuh? ini deh sesederhananya gini aja memahaminya. Rasa syukur aja lah gitu. Rasa syukur aja. Jadi masak nasi, Masak nasi. lauk pauk udah siap, Masaeban dulu baru kita makan gitu. Enggak Oh, nanti kita yang makan juga. enggak, itu buat ditaruh aja, diserahin. Oh, ntar beda sendiri buat kita mah. Iya, kita kan nggak Oh. nyendok sendiri. Tapi nggak buat budekala aja, buat leluhur juga ditaruhin. Jadi semuanya dikasih gitu. Sebenarnya secara logisnya memahami itu untuk serangga itu biar nggak masuk ke rumah. Jadi kan ditaruhnya di luar kan biasanya. Nah, jadi itu serangga tuh ngumpul di situ kan pasti semut apa gitu. Tapi ada temanku ya, dia memang orang Bali, memang dia taat banget. Jadi kayak mau makan gitu. Kita mau makan di rumahnya atau aku lagi di villa dia datang Iya, dia atau kalau ngejot. kita ke resto. Itu sama Sisihin dia dikit. disisihin nasinya dikit, lauknya dikit terus dia berdoa gitu. Nah, itu apa? Ya itu mirip kayak Masaeban gitu juga. Orang tuh biasanya bilang Masaeban atau ngejot gitu. Ngejot. Ngejot. Ngejot apa tuh tadi? Sama. Oh. Beda diksi doang. Oh, beda di sini. Ngejot bahasa gaulnya. Enggak, Iya Bang. kali gitu kali ya. Iya kali ya. Kan Kayak enggak lebih keren aja. Ngejot. Ngejot. Biasanya manggil nama sendiri atau manggil leluhur gitulah. Iya, kayak rasa Ya udah syukur rasa syukur aja. Hari aja. ini bisa makan steak nih gitu. Jangan ngejotnya pas makan nasi sama telur doang, tapi pas makan mewah juga. Dia setiap makan sih. Aku lihat Oh, tuh siap setiap makan. makan. Disisihin aja gitu maksudnya. Disisihin aja dikit. Pakai apa kalau orang-orang di rantau sih biasanya pakai tisu ya. Karena lagi Iya. makan pakai tisu aja, udah tisu dilipat kecil aja.
Terus Ditaruhin. Ditaruhin Taruh nasi, Heeh. ditaruh menu lauknya yang kita dikit. makan. Tapi Dikit aja dikit-dikit. segini paling segini. Formalitas aja Hmm. sebenarnya itu gitu. dan itu nggak boleh dimakan berarti. Enggak, Ya udah. kan Kalau udah ada temen yang ini sayang terus dia nggak sengaja makan. Ya nggak apa-apa juga. Oh, nggak apa-apa Namanya nggak juga. sengaja. Masa harus dimarahin? Saya sering ke Bali dah. Buat dapet ngejot. Ngapain minta makan aja sama orang Bali? Oh, boleh ya? Mau welcome pasti. Iya. Cuman nggak usah ditanyain. Ini apa alat masaknya habis masak babi apa enggak? Ribet. Oh, Kita iya, kan sama ribet. masaknya buat Iya, semuanya. ribet. Iya, benar. Iya ada 10 orang aja ngejot kita sih itu orang makan kenyang ya. Enggak bakal Enggak kenyang. kenyang. Dikit banget. Dikit banget. Dikit Harus banget, diliatin sih bentuknya. Oh, Kecil-kecil dikit banget. Kecil-kecil banget. Ini sekacang ini 1 biji dikumpulin jadi 1 lauk sama nasi udah segitu. Ibaratnya kayak Toti makan di bawah, nasinya cuma dikit Toti sisihin. Mm-mm. Terus kayak beefnya mungkin 1 slice dibelah 2. Gitu. Yang penting sisihin ya. Iya, Mm-mm. terus berdoa gitu. Aja ya. Kayak ucap syukur gitu. Mm-mm. Oh, kalau lapar mah ke rumah aja, Tot. Mm-mm. Mm-mm. Minta Bosan aja, bilang aja sama orang Bali, saya dari Jakarta, tersesat, nggak punya uang, mau minta makan, pasti ada yang ngasih makan. Nggak Nah. mungkin nggak. Tandain mukanya. Ini kalau minta makan berarti bohong. Pasti ditampung. Kalau beli panji sendiri apa stereotip untuk orang Bali atau enggak orang-orang di daerah lainnya kayak ke Bali, ke mana, ke Bandung? Ke Bandung, orang ke Jakarta. Ke Jakarta. Kalau tuh pernah ketemu orang Lampung, orang Nggak enak lah kalau Brebes. ngomongin stereotip daerah lain. Dikit aja. Ya yang berkembang di masyarakat aja sih, mirip-mirip lah. Yang tahu-tahu aja lah ya. Yang paham-paham aja. Iya, stereotip. Kalau Bali aku malah kena stereotip waktu merantau gitu. Cuman nggak di Bandung sih. Di Bandung kena deh, tapi sama temen-temen gitu kayak orang Bali pasti kuat minum gitu. Minum alkohol. Arak kan, arak Bali kan. Iya. Katanya enak banget ya arak Bali ya. Ya ada yang enak, ada yang enggak. Ya tergantung lah, tergantung produsennya. Kan ada banyak banget. Iya, dia kan bisa bikin sendiri kan. Sekarang ada perda soalnya, ada perda. Jadi arak Bali itu dijual lebih mudah menemukan arak Bali. Iya, di bandara Sekarang. juga dapet kok arak Bali. Iya. Jadi petani-petani lokal tuh udah bisa buat produknya sendiri sekarang. Dia bening ya bang? Beda-beda, makanya Oh, beda-beda. tergantung produsennya. Ada yang rasa-rasa sekarang, banyak yang di-infuse. Di Gitu. infuse-nya? Di-infuse pakai macam-macam. Ada pakai kayu manis, Hmm. ada banyak hal gitu. Macem-macem Jadi ya. eksplorasi aja mereka itu. Iya. Pas COVID itu arak tuh menjadi UMKM yang sangat melejit. Kenapa? Karena gabut, Infusnya? banyak waktu luang kan. Oh, kirain Kan banyak infus. yang di rumah. Karena di infusnya pakai arak Bali. Jadi pada banyak nongkrongnya jadi Oh iya nongkrong. kali ya. Lah, COVID lagi malah banyak nongkrong. Kan cuma di perumahan itu doang. Iya kan nggak boleh Bikin nggak kemana-mana. kemana-mana kan, masih di perumahan doang, di posko paling gitu. Ya gitu-gitu sih. Kuat nih pasti minumnya kuat, gitu-gituin sih sama teman. Tapi kuat nggak? Kuat. So-so lah ya kalau dibilang kuat enggak, ntar ada yang ngajak, ini lagi duelan minum. Kancah. Bahaya juga. Nggak minum apa? Maca. Maca. Lucu. Kalau kopi hitam ayo. So-so aja sih. Cuman emang orang Bali pada dasarnya emang minum alkohol itu bukan sesuatu yang dirayakan. Kalau aku ngerasa waktu pindah ke Jakarta tuh orang ke bar cuman buat minum bir aja tuh dirayakan gitu, minum bir doang. Kalau di Bali mah enggak. Biasa aja. Kayak minum Kita teh nong- ya? Kita nongkrong nih baru dua orang aja udah cari bir nggak kita? Ya udah cari. Udah warung depan jual bir gitu. Gampang menemukannya. Oh. Gampang menemukannya. Mungkin karena kita punya alkohol lokal kita sendiri, jadi mungkin dari leluhur-leluhur punya kebiasaan untuk meminum alkohol setelah usai bekerja atau mau bekerja kali untuk Kan biar nambah stamina atau relaksasi gitu gitu. kan. itu. Jadi dan mungkin kenapa stereotip itu bisa muncul karena hampir sering mungkin orang-orang melihat gitu, orang Bali lagi ngumpul minum nih pasti. Cuman pulangnya nggak pada mabuk karena minumnya ya nggak yang berlebihan banget, enggak. Minum gitu. santai ya, bukan minum norak ya, dan iya. emang biasa aja. Biasa aja, ngecil ke pantai, beli alkohol dulu, baru ke pantai, minum, habisin alkoholnya, pulang, gitu aja, gitu, nggak yang gimana-gimana. Mungkin gara-gara mereka ngelihat hal itu, jadinya ngerasa orang Bali kuat banget minum. Atau juga mungkin memang karena banyak banget ada bar, jadi ada banyak anak muda yang terlatih untuk minum. Itu mungkin asumsi kedua mungkin bisa jadi itu.
Bisa iya, iya. jadi. Mm-mm. Lalu beli Panji berarti selama ini di Jakarta kesibukannya apa? Setelah kan kuliah di Bandung, Mm-mm. terus sekarang sudah official tinggalnya di Jakarta. Nah di Mm-mm. Jakarta tuh apa? Ngapain aja? Kerja. Kerja. Mm-mm. Kerja Kerja apa di bidang apa? di bidang industri kreatif. Apa tuh? Buat film. Buat Wah, film, series, gitu-gitulah. keren. Ya, Film apa- apa yang udah dibuat? Atau yang Film terakhir deh? apa yang udah dibuat? Banyak sih. Bisa ditonton di Netflix. Oh iya, apa bang? Saya Wow. nonton nih, saya nonton. Ya, Monster Island. Monster Island. Monster Island Monster judulnya. Iya. Island. Monster Ah, Island. Butejo Sun, Jakarta. Itu di Netflix ada? Ada Oh Butejo. Butejo Sun, Suwon gimana sih Suwon. ngomongnya? Iya, Suwon Jakarta. iya. Kemarin lihat ini. Monster Island sih yang paling baru. Habis itu ada Love for Sale Oh, 2. Love for Sale. Iya, yang 2 tapi Iya. yang Adipati Dolken. Hmm. Terus Oh, bukan Gading ya? bukan itu yang satu. Hmm. Nah, habis itu Wedding Shaman judulnya. Mantan-mantan sih judul bahasa Oh, Indonesia, tapi kalau di Netflix Wedding Shaman. Iya. Itu habis itu series sih sebenarnya. Ada beberapa film yang belum tayang, masih proses post. Kata tim aku ada ini produksi bareng Iko Uwais. Oh iya, itu nanti ntar lagi tayang di Desember, judulnya Timur. Timur. Ya, lagi baru seminggu yang lalu, beberapa hari yang lalu gitu upload teaser, trailer. Trailernya. Berarti Desember ini. Desember ya? Nggak tahu, tanggal berapa lu? Tanggal 18 ya? 18 Desember. 18 Desember. Oke, jangan lupa nonton sih. Belum ya Mas ya? Boleh, nggak apa-apa, boleh dipromoin dong. Nanti aja udah nontonnya. Jangan lupa nonton. Kalau punya waktu nonton. Film Timur 18 Desember 2025. Iya. Karena nggak ada aku di sana. Misalnya series. Series apa Netflix atau di platform Bukan, lain? di OTT lain, di View. Oh, View. Ya, di View. Baru selesai juga episode terakhirnya kayaknya. SAS, Secret High School gitu. Secret High School. Kamu tuh sebagai apa? Pemain kah? Di balik layar kah? Atau? Balik layar, saya masih masih buruh lah di situ juga. Line producer jadi. Line producer? Keren dong udah jadi line Tapi producer. beda-beda job desk-nya. Mhm. Di Timur aku jadi unit di situ. Kalau di SAS itu jadi line producer. Kalau di SKS jadi tamu. Di tamu. Apa aja lah ya. benar. Yang penting kan industrinya masih sama. Iya. Ya gitu-gitu. Nah, awal mulanya terjun di film tuh gimana ceritanya? Kuliah film. Oh, yang kamu bilang di Bali yang itu belum ada ya? gitu. Karena kuliah film. Di Bandung tuh kuliah film. Kuliah film. Kenapa film? Jadi dulu sukanya foto. Mhm. Jadi dari SMA terlihatlah aku merasakan sendiri gitu. Kayaknya di akademik aku nol besar dah gitu. Nol besar. Cuman kok di non akademik aku bagus gitu. Ternyata aku kulik-kulik ya di foto lah. Dari SMA aku banyak berprestasi di foto. Oke. Terus aku dulu di sekolah aku tuh ngewajibin 15 menit baca buku non akademik sebelum masuk kelas. Aku lupa aku baca buku apa lah, buku random aja aku ambil di perpus kan, karena orangnya juga sebenarnya suka bacanya setelah kuliah baru suka baca gitu. Nah, jadi waktu itu kayak ya udah biar nggak kena marah gitu. Nah, ada satu buku yang ngasih tahu kalau kamu suka sama sesuatu jangan ditekun-tekunin banget, karena nanti juga pergi kemanapun kamu akan tetap balik lagi ke situ gitu. Jadi aku cari yang irisannya tipis-tipis apa ya? Oh, dari still foto ke movie image saja gitu. Dari jadi gambar bergerak, jadi dari gambar yang diem jadi gambar yang bergerak gitu. Oh, di film kali ya. Oke. Ya, Dan dijangkauannya lebih luas juga kan untuk Mm-mm. berkreativitasnya. Dan ya gitu sih. Jadi melting spot untuk semua kegiatan seni itu bisa melting spotnya buat di film gitu, di satu buah karya. Itu sih. Tapi kalau ada keinginan buat di depan layar nggak bang? Apa Enggak sih. nggak pengen berantem sama Jason Statham gitu? Apa? Enggak sih. Lu nggak pengen? Enggak sih. Tapi duitnya gede sih sebenarnya. Iya. Kalau Seru juga sih sebenarnya. tapi kalau ditawarin mau aja. Mau aja. Oh, mau aja. Looknya cocok nggak? Cocok bang, Cocok dong. cocok lu. Badan bagus, sih, tatonya bagus. Tato. Ini tatunya Bali nih, identity. Iya. Oh, ini Kalau yang apa? satunya apa yang di sini? Ini trivia sih. Aku tuh suka banget. Kalau kata pacar aku tuh sering meromantisasi hal-hal yang nggak penting menurut dia. Contoh. Oh,
Ya aku sering kayak bengong gitu ngelihat banyak. Pernah nggak ke Pantai. Bukan. Nggak pernah itu mah kamu. Mall Kokas. 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 Aha. Tahu nggak kalau di Kokas itu depannya Kokas tuh ada ada tempat pemukiman warga. Di situ tuh kayak orang struggling banget hidupnya di situ. Tapi kayak berpapasan sama Kokas gitu. Orang yang hedon banget nih di dalam situ. Ya, di Nggak harus deretan hedon sana sih. ada apartemennya, Oh, mall iya, iya, besar. iya, Gitu. iya. Nah, aku suka tuh kayak meromantisasi suasana itu kayak duduk tuh orang berjuang banget ya. Itu salah satunya yang mungkin karena aku perantauan kali ya. Jadi aku ngeliat struggling orang tuh anjing orang gila ya di Jakarta tuh gitu. Dan gap kesenjangan sosialnya Iya. gini gitu bukan sebelahan gitu. Nah, ini salah satu cara aku meromantisasi pekerjaan aku sih. Jadi aku memulai karir tuh dari bawah banget. Jadi ini tuh kru film yang nggak dapat spotlight. Nggak dapat spotlight gitu. Ini yang depan PU, yang buat kopi biasanya. Cuman menurutku kalau nggak ada dia juga logistik kita nggak jalan nih. Gitu. Setuju. Cuman mereka nggak pernah dapat spotlight yang oke lah. Di tengah hingar-bingar gemerlapnya sorotan lampu untuk para talent dan chief HOD, head of department, orang-orang ini ya nggak dapat spotlight itu. Mereka cuma day by day untuk bekerja aja, untuk besok nyambung hidup, day by day aja. Makanya remember why you started. Dah, gitu. Iya. Tuh, contohnya gitu. Sama sih aku ada di belakang. Apa? Tato. Apaan? Sama kayak gini. Oh, sama ini tatonya tato persahabatan ini. Oh, persahabatan Yoi. itu teman-teman. Bukan, maksudnya aku ada 3 orang yang punya tato kayak gini. Oh, anjir. Oh. Beda-beda tempat doang. Koti boleh ikutan nggak? Boleh. Di mana? Boleh, Di tapi perut. cuma memang kita udah temenan. Entar lah teman. Boleh lah. Ngapain nggak boleh? Ngomongin Ngapain nggak film, boleh? kalau film favorit kamu apa sepanjang masa, Bli? Indonesia luar. Indonesia apa, luar Kalau apa? Indonesia, Kalau Indonesia tuh ada filmnya Garin Nugroho. Daun di atas bantal judulnya. Daun di atas bantal. Agak susah sih nyarinya. Cuman di YouTube ada. Maaf banget Mas Garin. Cuman ada bajakannya di situ. Aku pun nonton di situ. Sampai akhirnya aku karena udah masuk di kampus yang film, akhirnya berjejaring, ketemu teman-teman di IKJ. Habis itu di IKJ ada Kineforum dulu namanya. Jadi suka menayangkan film-film oji-oji gitu deh. Nah, Daun di atas bantal di situ. tentang apa? Tentang apa sih namanya? Mafia asuransi. Oh. Mafia asuransi, set latarnya di Jogja. Ini film di Indonesia. Film Indonesia? Indonesia, Daun di atas bantal. Bagus, keren banget apresiasi internasionalnya. Itu film tahun berapa ya? 2008 kali apa 2000. Oh. Harus nonton guys, coba. Saya penasaran sih, mau nonton juga. Daun di atas Daun di atas bantal. bantal. Kalau yang Bantal. mudah diakses yang aku sepanjang masa juga banyak banget sih sebenarnya. Fiksi. Itu bisa ditonton di Netflix. Fiksi. Fiksi, Molly Surya tuh yang buat tuh film pertamanya Molly Surya. Bagus juga tuh Fiksi. Oke. Kalau film luar? Kalau film luar? Film luar Shawshank Redemption sih kalau aku tuh. Shawshank, ya. Memang Oke. ini banget sih populer banget. Cuman sebenarnya itu kalau yang Hollywoodnya ya. Sebenarnya aku tuh grow up dengan film-film Hong Kong lebih banyak. Oh, Bapakku tuh Film apa? film-film Hong Kong. Salah satu film favorit sepanjang masaku adalah Internal Affair judulnya. Internal Affair. Internal Drama Affair. Cina suka drama Cina? Drama Cina ada sih satu kecantol kemarin tuh aku nonton. Yang di Kayak TikTok. gara-gara penasaran. Cerita Ya. ini bermula Ah. dari sebuah desa. Gara-gara kecantol. Ya kan lagi musim banget drama Cina dan candu ya. Kata secandu itu ya drama Cina tuh. CEO. CEO, ya Internal Affair tuh ampun. bagus banget. Itu malah yang wajib malah ditonton. In- Ada di Netflix Oh, juga. iya. Internal Affair. Internal ada di Affair. Netflix. Nanti Ada, aku ada, nonton ada. deh, boleh. 1, 2, 3. Tapi 3-nya kayaknya nggak ada di Netflix. Ya itu udah 1, 2. Ya satunya aja tonton udah bagus banget. Itu diadaptasi ke Hollywood, judulnya Departed. Versi Hollywoodnya. Oke. Martin Scorsese yang buat. Dan pecah juga. Malah orang-orang banyak yang taunya Departed-nya. Malah nggak tahu yang versi Departed-nya. originalnya nggak tahu. Oke. Aku gara-gara dipengaruhi sama bapak. Bapak tuh suka banget film action soalnya. Departed. Nah, Departed. Entar deh nonton dong. Ada di Netflix. Departed. Nggak tahu aku Oh, nggak Departed tahu ya. ada apa nggak. Terus Bapak suka film Hong Kong. Iya, Akhirnya suka kamu banget film candu. Hong Kong. Jadi kayak Police Story, Jackie Chan, gitu tuh. Suka banget dia. Aku taunya Jackie Chan doang sih. Andy Lau. Andy Lau, Oh, ya. ya itu. Ya, pada masanya kan memang itu salah satu film-film yang berjaya di masanya dan sangat
terkenal ya. Iya, saat dan itu. kita kan pernah tuh dapat waktu aku masih SD gitu di Mhm. televisi kita tuh pernah dapat arusnya film Hongkong semua sebelum Iya. setelah India-Indiaan kita pernah tuh dapat arus Hongkong. Jadi makanya mungkin yang kelahiran 90 tuh dekat sama Boboho. Iya. Nah, itu kan masih di TPI dulu tayangnya. Mhm. Gitu-gitu. Aku grow up dengan film-film itu sih. Kanca 90-an apa 80-an? 90-an. Masih Tapi bisa. 70 berapa? 74. 74 ya. Emang umur berapa sih, Bang? 97 berarti sekarang. 87. Bohong banget 97 serius. 97 demi Tuhan, 97. 97 berarti sekarang. Kok gue jadi kayak ngerasa tua banget, nggak usah ngomongin 42. umur. 42 sih. Oh, 28, 29 sih. ya segitulah, dua- masih dua- masih 29 kepala ya? dua lah ya. 28 ya, 28. 28. 28. Lalu Bli, pencapaian kecil apa yang paling berarti buat kamu sejauh ini? Bertahan di Jakarta itu sebuah pencapaian sih menurut aku. Achievementnya. Betul. Day by day bisa hidup di Jakarta, punya teman yang banyak di Jakarta. Kerjaanku freelance kan. Mhm. Hari ini bisa ada kerjaan, besok nggak tahu. Bulan depan ada kerjaan, bulan ini belum tentu. Yang kayak gitu. Jadi day by day how to survive di Jakarta itu menurutku sebuah achievement gede banget sih. Karena berapa kali aku pengen nyerah buat berhenti. Udahlah ini. Apa yang Nggak usah. saat itu bikin kamu pengen nyerah? Karena terlalu susah aja masuk industrinya. Kayak, nabrak ke industrinya tuh susah banget. Karena industri film tuh industri kepercayaan. Mhm. Kayaknya belum pernah aku lihat ada lowongan untuk bekerja di film A gitu. Paling magang gitu. Jadi jaringan tuh hal yang penting untuk di... Betul. Aku nanti di calling sama si A gitu. Aku nggak kenal si A ini. Ternyata si A temen aku gitu. Temanku yang dari mana gitu. Nah itu jadi jaringan tuh penting. Jadi menurutku aku day by day hidup di sini dan punya teman banyak di Jakarta itu achievement banget sih. Dan ternyata aku diterima dengan sangat baik gitu di Jakarta. Aku belum pernah dapet, mungkin aku perantauan yang mujur atau perantauan yang hoki gitu. Oke ya. Belum pernah ngalamin stereotip yang dulu sebelum aku ke Jakarta atau sebelum aku ke Bandung tuh dapet tuh kayak kriminalitas gede banget di Jakarta. Aku nggak pernah kecopetan di Jakarta gitu. Terus Jakarta tuh kejam gitu. Enggak juga. Lebih kejam ibu tiri. Temen ternyata enggak Baik-baik kok bergaul juga. sama orang-orang Baik. sini oke-oke aja, orang Betawi. Asik aja gitu Asik, orang-orangnya. ya. Emang nyablak aja ngomongnya, cuman ya Iya. oke aja gitu. Jujur. Jujur nyablak. Gitu. Jujur ya Bla. Apa adanya gitu kan. Mana tong? Lah iya. Nadanya tinggi-tinggi kan. Gua Iya. bilang juga apa? Lu Mungkin- kagak denger apa gimana sih tuh Betawi yang kasar? Nggak Betawi tahu, bisa kan orang banget. Sunda aku. Lu Sunda juga nggak bisa bahasa Sunda. Dan care gitu dan care. Iya. Dan aku tuh Care. tinggal tuh karena aku dari ngekos ngontrak, tinggal di rumah temen. Itu tuh apa namanya beberapa kali itu memang pengennya itu nggak sama orang-orang rantau. Jadi emang di tengah-tengah orang Betawi gitu. Latong jam segini baru balik gitu. Iya. Pulang syuting, Pak. Lah kerja gitu banget, gitu amat, gitu-gitu. Lah iya. Pokoknya lucu gitu lah. Iya. Lah iya Bapak tanahnya banyak. Iya emang ngomongnya Iya. begitu dia keluarga dulu. Iya. Iya, beletak sama Ya, nyokap. dan care gitu. Aku ngerasa Iya. di-care-in malah gitu. Bapak. Oh, iya. Iya, care lah. Orang aku pulang malam dia masih ngopi terus ditanyain pulang dari mana? Serebet kain gitu kan, sebelum angkat kaki mah kopi ngerokok deh dia Iya. tuh gitu. Ini tong nih ya, apa namanya, rambutan tuh. Nih tong, dari kebon nih gitu. Iya. Bawa. Kagak punya snack kan lo? Emang. Gitu. Emang Lah, kalau di Bali Tahu gitu? snack dia. Iya. Tahu snack dia. Enggak, Snack. di Bali kayak gitu juga. Hmm. Cuman stereotip dulu itu Hmm. ngerasanya Jakarta tuh kejam banget, tapi ternyata enggak. Pas sampai sini ternyata Oh, baik ini. enggak. Iya, Baik-baik iya. aja. Ya pintar-pintar kita bergaul aja sih. Iya sih. Mungkin orang-orang yang ngerasa kayak gitu mungkin dia terlalu judes kali mukanya atau nggak mau bersosialisasi sama orang gitu. Setuju. Jadinya jadi karena vibe-nya negatif jadinya ya ketemunya vibrasi Iya. yang negatif juga. Kalau Betul, kita betul, vibe-nya betul. positif ya ketemunya yang positif kan Benar. aku nggak kenal sama kalian. Hmm. Ketemu. Ya Ketemu. vibe-nya positif aja gitu. Iya, benar. Tapi pernah nggak mengalami kayak di kondisi struggle atau nggak titik terendah pas kamu lagi di Jakarta sampai tadi pengen give up gitu? Nah, ya.
Bukan gara-gara pekerjaan sih sebenarnya. Karena apa? Pekerjaan mas. Cinta. Iya. Putus. Oh my god. Iya, Udah lama putus. Beda agama. Oh enggak. Beda pandangan politik. Aku entah Dia kenapa, Ahok. Sama Anies. entah kenapa memang membatasi diri untuk dekat dengan yang non Hindu, jadinya dekatnya sama Hindu semua. Oh, emang membatasi diri. Gitu, jadinya sama Hindu semua sih. Kalau Enca mah nggak membatasin ya siapa aja ya. Siapa aja, gila lu. Bebas. Amin. Enggak ya? Enggak. Aku mah bebas. Ih, Karena takut banget. pesannya ibu tuh gitu doang tuh waktu Apa? berangkat tuh, jangan sampai pahit bangkung. Pahit bangkung. Apa tuh? Pahit bangkung. Bangkung tuh babi Babi perempuan. pakai kangkung. Babi perempuan. Babi perempuan. Jadi babi jangan sampai perempuan. ketarik sama yang ceweknya. Untuk, Oh. untuk Ba- apapun lah, untuk apapun. Untuk Iya. jadi lupa sama Bali atau sama Iya, orang tua iya. gitu. Jadi emang sedari awal jadinya membatasi itu hanya untuk masalah cinta. Sisanya mah untuk pertemanan nggak dibatasi sama sekali. Iya. Karena memang iya sih, temen aku juga ada yang ketarik. Yang tadinya dia Muslim, akhirnya ya Pindah. dapat jodoh orang Bali, akhirnya ketarik. Karena kan Bali kan kuat juga kan. Jadinya dia pindah. Akhirnya teman Kanca jadi Hindu. Jadi Hindu. Teman Tapi taat. Kanca jadi Islam. Teman Kanca jadi Islam. Hindu. Jadi Hindu. Iya. Nggak, dia mau membuat ngelawak tadi. Oh. Yang cowoknya jadi Muslim, yang ininya jadi Hindu. Kan mau Nggak ngelawak boleh, gitu nggak kan. boleh mainin agama. Atau Nggak dosa dimainin, itu nanya. banget. Siapa yang mainin? Nanya bang. Tati Iya. suka gitu. Nanya, saya nanya. Kayak gitu. Lalu selain film, apa lagi? Ngerjain apa lagi selain film? Ngerjain. Katanya punya ini ya, punya Warung. Iya, kalau mau minum Warung arak. Madura. Enggak. Kan dia orang Bali. Warung Bali. Warung Bali. Ya, warung Bali lah. bisa Warung Bali dibilang. itu kayak gimana? Nggak kayak gimana sih. Nggak, Karena maksudnya- jualnya produk Bali, jadi mungkin bisa disebut Akan warung kalau Bali. warung Madura tuh jualan makan beras, rokok. Apapun lah. Iya semuanya Ini tuh. ini warkop ya bang maksudnya? Enggak Rumah sih. rumah makan. Rumah makan. Iya. Ini jadi kayak tebak-tebakan ya. Iya. Di kepala Kanca warung sih. Ya. Karena iya warung, rumah Warung. makan Bali. Rumah Oh, makan. kalau orang Bali soalnya ngomongnya kalau masih kecil warung. Oh. Warung Oh, makan. warung. Kayak warteg kali ya. Enggak juga sih, enggak kayak warteg sih. Kayak apa lu? Nyebutnya lu? Apa? Kayak kafe kali ya. Ya udah Kafe. boleh. Kayak Boleh kafe. bebas. Cuman aku Bebas, nggak pede banget pakai diksi kafe. Nggak jadi apa-apa. kalau- Restoran juga nggak apa-apa. Nah, nggak ini tuh kayak nggak humble banget anjir. Sombong. Bintang 5. Namanya Kemudian apa? berlebih. Namanya apa bang? Naskleng Jakarta. Namanya Nas- kasar sih. Naskleng Jakarta. Naskleng. Kasar dari mana? Naskleng Jakarta. Apa artinya? Naskleng tuh bahasa kasar. Oh apa tuh? Artinya kepala titit. Atau kutu. Kutu. Nah, Jadi yang mana sih? tapi filosofinya adalah Naskleng Jakarta tuh lebih ke kayak ngemaki Jakarta, kota yang keras ini kayak fuck lah Jakarta, gue bisa taklukin lu gitu. Aku bisa taklukin kamu walaupun aku merantau. Karena yang buat tiga-tiganya merantau. Satunya orang Sunda, duanya orang Bali. Oh, itu yang punya tato ini. Tadi yang 3 orang. Iya, enggak. Oh, beda lagi? Aku enggak, bukan. Oh. Iya, 2 yang dari Sunda yang punya tato ini. Hmm. Sama. Satunya lagi enggak tatoan teman. Oh berarti yang ini enggak ya? Gila lu nggak sih bang? yang itu malah yang ini tatoan. Iya, ini Oh. Kamu Sunda? Aku Sunda. Oh. Bandung. Mas Sundanya mana? Bandung. Oh, Bandung. Sama bang. Enggak usah, dia nggak usah diajak. Saya Manado. Berubah-berubah. Tiap episode dia berubah-berubah. Lalu harapan kamu ke depannya untuk karir apa? Jadi produser. Jadi Amin, pembisnis sih amin. lebih tepatnya. Amin. Yes. Produser yang punya warung makan. Bali. Side job aja sih sebenarnya itu buat ngisi kalau lagi nggak syuting gitu. Jadi produser. Jadi di warung nyarinya dan suka, aku pada dasarnya orangnya suka nongkrong, suka punya temen baru. Jadi nongkrong di tempat sendiri, beli alkohol di tempat sendiri, jadi duitnya muter di tempat aku doang gitu. Benar. Ya mimpi kedepannya pengen jadi produser. Produser. Amin, amin ya. Kalau ya. butuh pemain-pemain, Toti boleh. Mm-mm. Kalau kamu jadi produser, Mm-mm. ada talent seperti ini ya, Mm. cocoknya jadi apa? Tergantung, kalau followernya dia banyak bisa komedian. 200. Apa? Followers aku 200. Masih belum bisa lah Belum kayaknya. Terus beli followers dulu. Jadi PU aja dulu ya. tapi Apa? tapi banyak banget kok yang bisa cuman
karena temenan sama kru film gitu. Hmm. Bisa. Jadi Bisa. yang sekelibat dapat dialog 2 line gitu. Ya, bisa. Bisa lah, bisa. Tot. Bisa. Ntar aku dibilang matahin banget semangatnya. Nggak, Hmm. bisa. Nggak harus Masih- lewat follower. Siapa harus semangat? Lewat orang dalam Tapi bisa. memang hidupnya nggak ada semangat. Tapi series saya pernah main beberapa series. Wih, di keren YouTube. dong. Itu dari stand up. Saya stand up. Oh, masih stand up. Iya, Oh. dari stand up beberapa 3 apa berapa? Tapi gitu. belum di calling sama Ernest. Enggak, belum. Iya, belum. Masih jauh kayaknya. Belum. Nah, sekarang Kan juga. Ernest bikinnya agak lain. Mungkin Ah. kalau Toti lain-lain gitu ya. Agak-agak. Agak-agak. Oke, beli Panji semoga ya. Apapun ya harapannya. Iya. Warungnya makin besar, makin ramai. Stungkare. Astungkare. Astungkare kalau ngomong Astungkare. aminnya. Amin, Oh, Astungkare. Asung. Astungkare. Astungkare. Oh, kalau Om Tulisannya Astungkara. Astungkara, dibaca Ah, itu dibaca Astungkare. kalau di Bali. Oh, Astungkare. Kalau Om Safa, Om Swastiastu kali. Om Swastiastu, Om Safa, Om Santi. Om Santi tuh Om damai. Om damai, Untuk damai, mengakhiri damai. biasanya Om Swastiastu itu kayak Assalamualaikum. Om Swastiastu, Oh. iya, assalamualaikum. Ini buat mengakhiri berarti tadi. Om Santi. Om Santi. Oh, bukan 3 kali. Om Swastiastu. Bukan. Oh, kalau mengakhiri Itu Santi. salam. Harusnya tadi membuka tuh Om Swastiastu. Oh, Om Swastiastu. gitu. Ayo udah Om Swastiastu. Enggak dong, Oh, udah udah. selesai kan? Oh iya. Ini kan udah selesai. Om Santi. Iya, Om. Santinya 3 3 kali. kali. Iya, benar. Om Santi. Om. Heeh. Om. Om dipanggil mulu lah pokoknya Om kalau di Santi. Bali. Om. Om. Ah, ada Om lagi? Iya. Oh, Om Santi Om. Om Santi. 3 kali. Om. Om. Ayo udah gitu dah. Iya, Kanca, iya. coba Kanca. Bukan, kalau Teti yang ngomong jadi kayak Iya. Om Santi, Kayak Santi, manggil, oh manggil si Santi Iya. lewat Oh, omnya. Santi. Gitu ya. Bukan. Oh, bukan. Enggak gitu. Ya gitu. Amin, pokoknya semuanya biar tercapai ya. Hmm. Beli Panji ya. Nanti kita jumpa Makasih lagi. doanya. Jangan lupa nonton filmnya, jangan lupa ke warungnya tadi mana? Naskleng. Naskleng Nah, Jakarta. kan itu di daerah mana? Jakarta Timur, Jakarta Pondok Timur. Bambu. Pondok Bambu. Cari aja Naskleng Jakarta. Naskleng. Double E. Naskleng. Naskleng. Cenah. Biar nggak terlalu kasar. Mhm. Jadi plesetannya itu Naskling. nasi keliling. Oh, Gitu. Nah, iya, iya, iya. Karena Nasi dulu dulu. karena dulu pakai kombi. Benar. Sekarang karena udah ada tempat kombinya diem. Ah. Dulu pakai kombi. Asik banget. Jadi Amin. gitu deh. Ya pokoknya apapun itu semoga Terima kasih dilancarkan, doanya. tercapai semuanya. Terima kasih Pokoknya doanya. teman-teman jangan lupa nonton film-film yang tadi sudah disebutin judulnya. Jangan lupa mampir ke warung Nasklengnya di Pondok Bambu, Jakarta Timur. Terima kasih Mas Terima kasih. Panji. Om Santi. Om Santi. Assalamualaikum warahmatullahi Om. wabarakatuh. Halo.